Kalau jujur kita katakan, ketika penyambutan 1 Januari sangat sumringah, sangat meriah, jalanan dipenuhi, tempat-tempat rekreasi dipadati, uang dihamburkan, petasan disebarkan, kos yang mahal tidak jadi dipersoalkan, hidangan bermacam dihidangkan, sumringah meriah. Padahal kadang-kadang hal itu semua dapat mengundang musibah. Tapi ketika peringatan 1 Muharram, peringatan tahun baru Islam, sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan, inilah yang seringkali jadi pandangan dan pemandangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأخيار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga di Jumat ujung tahun 1443 Hijriah ini Allah masih beri kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, keimanan dan keistiqomahan hingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah berupa rukuk, sujud, mengabdi kepadanya dengan sebuah tujuan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang sangat istimewa, yang senantiasa memikirkan kebaikan dan kemaslahatan untuk kita umatnya. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita bacakan, kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa tinggal hitungan hari kita akan berpisah dengan tahun 1443 Hijriah dan akan menginjakkan kaki di tahun baru 1444 Hijriah. Memang kalau kita berkata jujur, sangat beda sekali suasana dan kondisi ketika menyambut tahun baru Masehi dengan penyambutan tahun baru Hijriah. Kalau jujur kita katakan, ketika penyambutan 1 Januari sangat sumringah, sangat meriah,
jalanan dipenuhi, tempat-tempat rekreasi dipadati, uang dihamburkan, petasan disebarkan, kos yang mahal tidak jadi dipersoalkan, hidangan bermacam dihidangkan, sumringah meriah. Padahal kadang-kadang hal itu semua dapat mengundang musibah. Tapi ketika peringatan 1 Muharram, peringatan tahun baru Islam, sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan, inilah yang seringkali jadi pandangan dan pemandangan kita. Maka pada kesempatan ini khatib mengajak kita semua untuk membuka hati, bergembira menyambut hadirnya tahun baru. Tahun baru ini adalah tahun kita. Tahun baru ini adalah dari kita. Tahun baru ini adalah milik kita. Dan tahun baru ini adalah harkat dan marwah kita. Yang paling utama dalam diri kita, tekadkan dalam diri bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya, dalam segi apapun. Wabil khusus dalam segi ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi sosial kemasyarakatan, bahwa tahun ini harus lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Bukankah kita pernah diajarkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ininya apabila ibadahnya lebih baik dari yang kemarin, muamalahnya lebih baik dari yang kemarin, sosial kemasyarakatannya lebih baik dari kemarin, hal apapun lebih baik dari kemarin, maka orang itu termasuk kategori beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Tapi siapa orang yang hari ininya sama saja kualitasnya, sama saja dengan yang kemarin, maka orang ini termasuk orang yang rugi. Na'udzubillah. Kalau sempat yang ketiga, man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un. Kalau ada orang yang ibadahnya tahun ini lebih buruk dari tahun yang lalu, sosialnya lebih buruk dari tahun lalu, muamalahnya lebih buruk dari tahun lalu, bahwa mal'un, orang-orang tersebut adalah orang yang celaka. Maka menyongsong tahun baru, ayo sama-sama kita perbanyak muhasabah. Ayo kita perbanyak introspeksi diri, agar bagaimana tahun yang akan datang ini harus lebih maksimal dari segala hal berkenaan dengan kebaikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, teringat kepada apa yang pernah dipesankan baginda Rasul dalam hadisnya, ightanim khamsan qabla khamsin. Hai umatku, kata Rasul, pergunakan, jaga olehmu 5 waktu sebelum datang 5 lagi. Maksimalkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu lain. Ini sebagai bahan untuk muhasabah kita. Apa yang 5? Yang pertama kata Rasul, syababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Konteks ini memang dikuatkan kepada generasi-generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda adalah harapan bangsa. Generasi muda harapan agama. Generasi muda harapan negara. Kalau pemudanya sehat, kalau pemudanya taat, kalau pemudanya kuat ibadahnya, kuat akhlaknya, kuat sosialnya, maka kita tak takut kehilangan calon-calon pemimpin yang berkualitas 10-20 tahun yang akan datang. Tapi kalau hari ini pemudanya suka ganja, pemudanya suka miras, pemudanya suka togel, pemudanya suka online, maka kita sangat khawatir dan miris siapa kelak yang akan meneruskan kepemimpinan di Aceh Tenggara, di Aceh, di Indonesia yang bisa membawa kebaikan bagi kita. Masa muda adalah kesempatan untuk berprestasi. Mumpung tenaga masih kuat, otak masih encer,
semangat masih membara. Bukankah pernah sebuah ungkapan yang sangat menggelegar? Himmatur rijal tasqutud jibal. Semangat pemuda bisa menghancurkan gunung-gunung yang besar. Bahkan Presiden Soekarno pernah mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, akan kucabut semeru dari atas akarnya. Tapi cukup berikan kepadaku 10 pemuda, akan kugoncang dunia jagat raya. Ucapan ini bukan basa-basi. Bagaimana wajah Islam di Aceh Tenggara 20-30 tahun yang akan datang? Jawabannya remaja dan pemuda kita hari ini. Bagaimana wajah Islam di Indonesia 23 tahun yang akan datang? Jawabannya bagaimana pemuda dan bagaimana remaja kita hari ini. Maka kepadamu wahai pemuda, kepadamu wahai para remaja, jaga dirimu, jaga marwahmu, jaga harkatmu dengan terus berusaha dekat dengan Allah. Ini pesan Rasul yang pertama. Yang kedua, yang harus kita jaga adalah wasihhataka qabla saqamik. Jaga waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. 2 tahun kita bergelut dengan masa pandemi. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita tak bisa sebebas yang kita suka. Ada pembatasan, ada pengurangan. Bahkan ibadah haji 2 tahun kita tak memberangkatkan jamaah kita. Baru tahun ini alhamdulillah, walaupun masih ada pembatasan, kita melihat suasana yang sangat luar biasa. Jamaah kita barusan saja turun sampai balik ke tanah air. Begitu gembiranya mereka, 2 tahun menunggu. Tapi akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit masa itu berlalu. Coba bayangkan ketika kita sakit, apa yang bisa kita kerjakan? Untuk berusaha kita tak mampu. Untuk bekerja kita tak kuasa. Untuk beribadah kita tak kuasa. Jangankan untuk hal yang berat, yang keras, untuk hanya sekedar makan enak saja pun kalau sakit kita tak bisa. Untuk hanya bisa tidur nyenyak pun kita tak bisa karena kita sakit. Maka kita yang hari ini masih Allah beri kesehatan, fisik masih sehat, badan masih sehat, jasmani masih sehat, pergunakan sehat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga sehatmu kata Rasul sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, pesan baginda Rasul, wa ghinaka qabla faqrika. Jaga hartamu, jaga kekayaanmu, jaga rezekimu sebelum kau paceklik. Jaga keuntunganmu sebelum kau bangkrut. Jaga hartamu sebelum kau miskin. Dalam konteks agama, menjaga harta tidak mutlak hanya sekedar menyimpan saja. Dalam konsep agama, menjaga harta, menjaga kekayaan tidak hanya mendepositokan harta, tidak dengan menanam di bawah tanah. Konsep Islam jelas, kalau engkau hendak menjaga hartamu, maka perbanyaklah ibadah dalam bentuk infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari pesan baginda Rasul ini? Hei kalian yang Allah titipkan harta, hei kalian yang Allah titipkan harta, jangan jadi orang bakhil dalam hidup ini. Jangan jadi orang pelit dalam hidup ini. Karena harus engkau tahu, di balik hartamu yang banyak, di balik uangmu yang banyak, ada haknya anak yatim, ada haknya fakir miskin, ada haknya janda-janda tua jompo, ada haknya masjid, ada haknya pesantren. Keluarkan. Ketika kita keluarkan itu sama saja kita menjaga dan memaksimalkan kekayaan kita. Coba lihat indahnya Islam. Baru-baru saja
Baru-baru saja kita menyelenggarakan ibadah kurban. Puluhan bahkan ratusan kurban yang kita sembelih di Aceh Tenggara ini. Apa semangatnya? Agar semua kita, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu, juga ikut merasakannya. Lihat tegasnya Rasul mengecam orang-orang yang bakhil tadi. Man kana lahu sa'ah, siapa orang yang punya kemampuan berkurban, punya uang untuk berkurban, falam yudhahi, tetapi dia enggan berkurban, dia ogah berkurban, dia cuek berkurban, falayaqribanna musallana, jangan dekat-dekat dengan kami, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Bahkan dalam sebuah redaksi disebutkan falaysa minna, orang itu bukan dari golongan umatku, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita yang hari ini Allah titipkan harta berlebih, tapi ingat, jaga harta itu, jaga kekayaan itu dengan banyak bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pesan Rasul, faraghaka qabla suhlika, jaga waktu lapangmu sebelum kau sibuk dengan urusanmu. Ini adalah anjuran bagi kita untuk memperhatikan waktu. Coba periksa berapa puluh kali Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wallail, Allah bersumpah dengan waktu malam. Wan nahar, Allah bersumpah dengan waktu siang. Wal asar, Allah bersumpah dengan waktu asar. Ini tandanya Allah hendak menegaskan betapa pentingnya efisiensi waktu. Salat 5 kali dalam sehari semalam adalah pelatihan disiplin, sehingga Allah mengatur subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya. Maka kalau orang yang ibadahnya rajin, ibadahnya awal waktu, ibadahnya rutin, insya Allah itu adalah cerminan orang yang paham akan kepentingnya waktu. Kenapa Rasul suruh menjaga ini? Karena kadang-kadang banyak orang yang bingung sendiri. Ketika lapang dia bingung, apalagi ketika sibuk. Maka Rasul memberikan wejangan kepada kita, memberikan semacam sugesti kepada kita. Kalau engkau ingin sukses, jaga waktu. Bukankah orang Arab mengatakan al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka, waktu itu bagikan pedang tajam, kalau tak mampu kau pergunakan, pedang itu yang akan menghabisimu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kesimpulan dari keempat, puncak daripada yang empat, pesan Rasul, wa hayataka qabla mautika, jaga masa hidupmu sebelum datang ajal menjemputmu. Sepakat atau tidak sepakat hadirin, setuju atau tidak setuju bahwa kita yang hadir di sini semuanya calon-calon jenazah, bahwa kita yang berada dalam masjid ini tinggal nunggu giliran akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda adalah persiapan kita saja. Yang berbeda adalah waktu dan tempat saja. Yang berbeda adalah kondisi akhir saja. Ada orang yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah, na'udzubillah. Ada yang meninggal di tengah keluarganya, ada yang meninggal sendirian entah di mana. Ada yang meninggal dalam keadaan sakit, ada yang tanpa sakit. Ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita semua pasti akan menuju ke sana. Maka mumpung masih hidup, ayo introspeksi diri. Ayo kita periksa diri kita. Anggota badannya Allah titipkan kepada kita. Mari kita lihat mulut kita bagaimana, telinga kita bagaimana, hidung bagaimana, kaki, tangan bagaimana. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Mudah-mudahan dengan 5 peringatan yang diberikan oleh Rasulullah ini menjadi sangat mudah bagi kita untuk menyongsong tahun baru ini, untuk menghadapi tahun baru ini, sehingga kita bisa maksimal, sehingga tahun yang akan datang lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Terakhir, setiap kita pasti akan diminta pertanggungjawaban. Setiap kita pasti akan diminta dihadapkan dengan mahkamah Allah. Maka semua apa yang kita lakukan di atas dunia pasti ada pertanggungjawabannya. Setiap apa yang kita kerjakan di atas dunia pasti ada pertanggungjawabannya. Maka mumpung masih hayat di kandung badan, maksimalkan persiapan itu, sehingga kita paling tidak mampu melewati sakaratul maut dengan mudah dan kita bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun baru ke depan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane, subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.